Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Min Umri dan masih di channel Mr. Billy. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas bagaimana tata cara pendaftaran dari sekolah kedinasan tahun 2024. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu apa saja sekolah kedinasan yang dibuka dan kuotanya berapa untuk tahun 2024 ini. Nah, tahun 2024 ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dibuka sebanyak 8 sekolah kedinasan. Untuk kuotanya ini sebanyak 3.445 formasi. Sekolah kedinasan tersebut atau 8 sekolah kedinasan dari PKN STAN sebanyak 722 formasi, IPDN 721 formasi. Kemudian sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan 622 formasi. STIN 400 formasi, kemudian Poltekkip dan Poltekim ini 400 ya, jadi 200 Poltekkip dan 200 Poltekim. Polstastis 355 formasi, STMKG 120 formasi dan Poltek SN sebanyak 105 formasi. Jadi total sebanyak 3.445 formasi yang dibuka tahun 2024 ini. Nah, ini merupakan jadwal seleksi dari penerimaan sekolah kedinasan tahun 2024 yang diawali dengan pengumuman seleksi mulai dari tanggal 14 sampai 28 Mei 2024. Kemudian pendaftaran seleksi 15 Mei sampai dengan 13 Juni. Kemudian untuk pelaksanaan SKDCAT ini akan dilaksanakan pada 18 Juli sampai 6 Agustus. Artinya bulan 7 ya, pelaksanaan SKDCAT. Dan untuk pelaksanaan tes lanjutannya ini bulan Agustus, tanggal 30 sampai 31 Agustus, dan akan selesai pengumuman sekolah kedinasan kelulusannya ini pada bulan September, yakni rentang tanggal 28 sampai 30 September 2024. Nah, untuk pengumuman seleksi ini di mana waktunya sekolah kedinasan akan mengumumkan terkait dengan ketentuan ataupun persyaratan dari sekolah kedinasan yang mereka buka. Dan pengumumannya akan di-share melalui website mereka masing-masing, biasanya berbentuk file PDF. Dan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 atau mulai tanggal 14 sampai 28 Mei 2024. Nah, teman-teman, jadi kalian selalu pantau ya website masing-masing dari sekolah kedinasan agar kalian bisa mendownload persyaratan dan juga file lengkapnya di website dari masing-masing sekolah kedinasan. Jadi beda sekolah kedinasan itu berbeda juga waktu pengumuman terkait dengan persyaratannya yang mereka share di website dari masing-masing sekolah kedinasan tersebut. Nah, sedangkan pendaftaran seleksi ini dimulai pada tanggal 15 Mei sampai 13 Juni. Ya, kurang lebih sekitar hampir 1 bulanan ya rentan waktu pendaftaran. Jadi masih banyak waktu teman-teman untuk mempersiapkan persyaratan. Jangan keburu-buru dulu mendaftar. Nah, pendaftaran ini itu akan dilaksanakan di website dikdinbkn.go.id. Nah, jadi sudah tahu ya bedanya kalau pengumuman seleksi ini teman-teman belum bisa mendaftar, tetapi untuk sekolah kedinasan akan merilis terkait dengan persyaratan dan ketentuan dari masing-masing sekolah kedinasan mereka. Nah, baru pendaftaran seleksi ini, nah teman-teman ini mendaftarnya di laman dikdinbkn.go.id. Seluruh sekolah kedinasan sama, mendaftarnya semuanya tetap di laman dikdinbkn.go.id. Nah, ini tampilan awal untuk laman dikdinbkn.go.id tahun 2024. Nah, di sini tentu kalian bisa nanti membuat akun, kemudian kalian juga bisa mendownload terkait dengan buku petunjuk pendaftaran dari sekolah kedinasan tahun 2024 ini. Nah, pada tampilan awalnya di sini nanti kalian akan menemukan beberapa menu di atas dari laman utama Dikdin BKN ini. Ada beranda, kemudian alur pendaftaran, kemudian ada untuk melakukan proses pendaftaran, ada juga helpdesk dan juga VAK dan juga informasi. Nah, di sini kalian bisa mengklik terkait dengan alur dan juga tata cara pendaftarannya. Nah, kalau kalian klik pada menu alur, kalian nanti akan melihat tahapan-tahapan apa saja dari sekolah kedinasan yang ingin kalian daftar. Nah, di sini sudah lengkap. Kalau untuk Kemenkumham, Poltekkip itu apa, kemudian kalau STIN misalnya itu apa, STIS apa. Jadi berbeda tahapan-tahapan tes baik dari satu sekolah kedinasan dengan sekolah kedinasan lainnya. Nah, sebelum kalian melakukan proses pendaftaran, pastikan kalian menyiapkan beberapa dokumen seperti kartu keluarga, KTP, kemudian ijazah,
kemudian rapor SMA atau sederajat, kemudian pas foto, dan juga dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang teman-teman lamar. Nah, kalian untuk persyaratan lainnya atau lebih detail terkait dengan sekolah kedinasan, kalian bisa cek website masing-masing dari sekolah kedinasan yang teman-teman ingin lamar. Di sana biasanya sudah lengkap, ada file PDF-nya, bisa di-download oleh pelamar. Nah, untuk mendaftar sekolah kedinasan ini kalian silakan buka laman Dikdin BKN.go.id. Bisa melalui HP, laptop ataupun komputer ya. Tapi disarankan dari laptop atau komputer agar tampilan layarnya lebih besar. Kemudian kalian klik buat akun. Nah, semua pelamar diwajibkan membuat akun baru, baik pelamar yang pernah melamar di sekolah kedinasan tahun sebelumnya atau yang baru mendaftar. Wajib membuat akun baru, jadi akun yang tahun kemarin tidak dapat digunakan kembali. Nah, setelah kalian klik buat akun tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Pada langkah satu ini kalian diminta untuk memasukkan data diri, terdiri dari nomor induk kependudukan sesuai KTP. Kalau yang belum ada KTP, masukkan NIK yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian masukkan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga itu tercantum pada KK. Kemudian masukkan nama lengkap kalian, masukkan tanggal lahir sesuai KTP, kemudian kabupaten kota. Kabupaten kota ini bukan setingkat desa atau kelurahan, tapi setingkat kabupaten atau kota di mana tempat kalian lahir. Dan selesai, nanti kalian masukkan kode CAPTCA yang ada di atasnya. Kalau di sini ada 4E23. Nah, kalian masukkan. Kalau data sudah sesuai, kalian klik lanjutkan. Selanjutnya pada langkah kedua kalian diminta untuk melengkapi data. Ada data yang sudah terisi secara otomatis ya, seperti NIK, nama, kemudian kabupaten kota tempat lahir, kemudian provinsi. Ini sudah secara otomatis sudah ada pada langkah kedua ini. Dan kalian silakan masukkan alamat sesuai identitas. Jadi alamatnya bisa alamat domisili atau sesuai KTP. Kemudian tempat lahir kalian ini sesuai KTP. Kemudian tempat lahir kabupaten kota sesuai dengan ijazah ya. Atau kalau belum ada ijazah, di mana SKL kalian itu diterbitkan. Jadi boleh menggunakan SKL untuk sekolah kedinasan ini. Nah, untuk tempat lahir kabupaten kota ini kalian isi saja dengan kode. Misalnya untuk kabupaten atau kota Bogor, masukkan per huruf ya, BOGOR. Nanti akan muncul di sini, tinggal kalian klik. Kemudian tanggal lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah ini sama ya, secara otomatis nanti akan muncul. Dan jenis kelamin kalian pilih pria atau wanita. Kemudian kalian masukkan pas foto. Pas foto ini berlatar belakang merah atau sesuai ketentuan dari masing-masing sekolah kedinasan. Ada yang meminta latarnya biru, biasanya Poltekim itu biru. Kemudian kalian masukkan pas foto berbentuk file JPG atau JPEG yang ada di galeri HP kalian. Nah, ini ukurannya tidak boleh lebih dari 200 KB atau di bawah 100 KB. Kemudian kalian diminta untuk memasukkan email. Nah, email ini kalian masukkan email yang masih aktif ya. Kemudian kalian silakan diminta masukkan password. Nah, password ini bisa password baru atau samakan dengan password email yang teman-teman miliki. Dan konfirmasi password, masukkan ulang passwordnya. Pertanyaan pengaman 1 dan pengaman 2 ini artinya pertanyaan yang wajib kalian pilih jika nantinya saat login kalian lupa dengan password yang sudah kalian buat. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian klik, kalian pilih dan sesuaikan jawabannya. Kemudian kalian masukkan kode CAPTCA dan klik lanjutkan. Nah, pada langkah ketiga ini kalian diminta untuk mengecek ulang data. Jadi cek kembali data diri yang sudah kalian isi pada langkah 1 dan 2 tadi. Jika masih ada yang salah, silakan kalian klik kembali. Tapi jika sudah dirasa benar, kalian klik proses pendaftaran akun atau tombol yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya pada langkah keempat ini, maka proses pendaftaran akun selesai atau pembuatan akun selesai. Dan kalian ada 2 tombol, yakni cetak informasi pendaftaran dan lanjutkan login pendaftaran. Nah, kalian jangan lupa ya untuk mencetak kartu pendaftaran akun. Nah, berikut untuk tampilan kartu pendaftaran akunnya.
Nah, kemudian setelah kalian selesai membuat akun, silahkan kalian login atau bisa kalian klik ya daftar strip dipdin.bki.go.id, maka kalian nanti akan diarahkan langsung login untuk memilih formasi dan juga sekolah kedinasan yang teman-teman ingin lamar. Nah, sebelum kalian lanjut login, maka akan muncul notifikasi untuk meminta teman-teman mengaktifkan kamera pada perangkat saat melakukan registrasi. Jadi kalau kalian mendaftarnya melalui HP, maka pastikan kamera depan HP kalian itu baik. Kemudian kalau laptop atau komputer, pastikan sudah terhubung ke kamera tambahan atau kamera pada PC atau laptop kalian. Karena tahun ini berbeda ya teknisnya dengan tahun kemarin. Tahun ini kalian diminta untuk melaksanakan swafoto dan foto diri. Kemudian silakan kalian login dengan memasukkan nomor NIK dan juga password yang telah kalian buat saat pembuatan akun tadi. Kemudian masukkan nomor CAPTCHA atau kode CAPTCHA dan kalian secara otomatis akan login untuk memilih formasi dan sekolah kedinasan yang kalian lamar. Nah, untuk langkah satu ini kalian diminta memasukkan pas foto lagi dengan ukuran maksimal 100-200 KB. Dan pas foto ini sama dengan saat pembuatan akun tadi. Bisa berlatar belakang merah atau biru sesuai dengan masing-masing persyaratan dari sekolah kedinasan. Dan kalau kalian lupa untuk mencetak akun atau kartu informasi akun tadi, kalian bisa mencetak kembali pada langkah ke-1 setelah login ini. Kemudian langkah selanjutnya kalian diminta untuk mengupload swafoto diri dengan memegang dua kartu. Pada tangan kanan kartu pendaftaran akun, tangan kiri yakni KTP. Jadi kalian bisa sebelum mengupload foto diri dulu atau minta difotoin oleh teman kalian dengan memegang dua kartu ini. Pada bagian bawahnya kalian diminta untuk melakukan swafoto dengan wajah jelas. Jadi kalian melakukan selfie ya, dengan mengenakan pakaian yang bebas pantas. Jadi tidak harus pakaian berwarna putih atau seperti pas foto, tetapi bisa kalian lakukan atau mengenakan pakaian yang bebas pantas. Jika selesai, maka klik selanjutnya untuk masuk ke langkah kedua. Kemudian pada langkah kedua kalian diminta untuk mengisi biodata diri. Nah, di sini kalian masukkan nama sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah. Jika belum ada ijazah, bisa memasukkan data yang ada pada SKL atau surat keterangan kelas 12. Kemudian masukkan email yang aktif, pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, pria atau wanita ya kalau di sini. Kemudian masukkan nama berdasarkan nama KTP, tempat tanggal lahir KTP, alamat KTP. Kemudian provinsi silakan kalian pilih, kabupaten, kota. Nah, di sini tentu ada beberapa data yang secara otomatis sudah terisi karena datanya tersinkron saat kalian pembuatan akun tadi. Pada bagian bawahnya kalian diminta untuk melengkapi data diri. Di sini ada alamat domisili kalian masukkan. Termasuk juga kalau ada kelurahan, kecamatan, silakan kalian masukkan. Kemudian pilih juga provinsi kalian, kabupaten, kota, alamat media, akun media sosial ya, bisa Facebook atau Instagram. Kemudian catatan prestasi ini jika ada. Jadi kalau tidak ada kosongkan saja. Kemudian jumlah saudara masukkan termasuk kalian. Kemudian suku bangsa, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Kalau tidak tahu golongan darah ya kalian pilih saja ya, nggak jadi masalah. Status perkawinan, agama, nomor telepon sama nomor ponsel ini sama saja ya, nomor WA kalian, kemudian nomor kontak orang tua atau wali kalian. Kemudian pada bagian bawahnya kalian diminta untuk melengkapi data orang tua. Di sini kalian masukkan data diri dari ayah dan ibu kalian. Jika tidak sesuai, maka kalian silakan isi saja, di sini ada pilihannya yang sesuai dengan apa yang diminta pada kolom tersebut. Jika selesai, maka kalian klik selanjutnya. Pada langkah ketiga, kalian diminta untuk mendaftar formasi sesuai dengan sekolah kedinasan yang ingin kalian lamar. Di sini kalian pilih sekolah kedinasan yang ingin dilamar, apakah Poltekip, STMKG, IPDN, STAN, dan lain-lain. Kemudian jenis formasi ini kalian pilih calon taruna atau ada taruni di sini.
Setelah memilih formasi yang ingin kalian lamar pada sekolah kedinasan, kemudian pada bagian bawahnya kalian silakan masukkan pendidikannya, ini SLTA atau SMA sederajat, kemudian jurusan yang kalian ambil itu sekolah kedinasan apa, lokasi formasinya di mana, kemudian lokasi tesnya ini kalian mau tesnya di mana. Jadi bisa kalian pilih, di sini sudah ada pilihan ya, jadi tidak perlu kalian ketik lagi. Di sampingnya kalian masukkan data ijazah, atau kalau belum ada ijazah masukkan data SKL atau kelas 12 ya. Di sini kalian masukkan provinsi di mana ijazah dikeluarkan, kabupaten kota kalian itu di mana sekolahnya. Kemudian masukkan nama sekolah kalian, kemudian NISN dan NPSN ya. Ini bisa kalian lihat di database sekolah atau bisa tanya ke guru kalian. Masukkan tahun lulus kalian, tahun dikeluarkan ijazah atau SKL-nya. Nomor ijazah masukkan nomor ijazah atau nomor SKL. Tanggal ijazah masukkan tanggal dikeluarkan ijazah atau tanggal dikeluarkan SKL. Nah, pada bagian akhirnya kalian di sini sebenarnya sudah ada petunjuk ya dalam pemilihan formasi, jadi bisa kalian sesuaikan. Jika sudah benar sesuai, maka kalian klik menu selanjutnya. Pada langkah keempat ini kalian diminta memasukkan nilai. Nilai ini bisa nilai ijazah, nilai raport, sesuai dengan persyaratan minimal nilai dari persyaratan sekolah kedinasan masing-masing. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa tidak semua sekolah kedinasan meminta persyaratan minimal nilai. Seperti Poltekkip dan Poltekim tidak ada syarat minimal harus nilainya berapa. Kemudian beda formasi, beda sekolah kedinasan, beda persyaratan nilai. Jadi kalau tidak diminta persyaratan nilai, maka pada kolom nilai rata-rata ijazah kalian tulis tanda strip atau min saja ya, jangan kalian kosongkan. Kalau ada diminta, maka sesuaikan dengan persyaratan minimal berapa yang diminta. Nah, pada kolom entry nilai ini ada petunjuknya juga, sama seperti tahapan sebelumnya, dan silakan kalian sesuaikan. Kemudian jika selesai, kalian masukkan kode CAPTCHA dan klik menu selanjutnya. Kemudian pada langkah kelima ini kalian diminta untuk mengunggah dokumen atau mengupload dokumen sesuai dengan persyaratan dari masing-masing sekolah kedinasan. Pastikan dokumen yang kalian unggah itu jelas, bisa terbaca dengan jelas, dan sesuaikan pada kolom pada jenis dokumen yang diunggah. Jangan sampai kebalik mengunggahnya atau tidak terbaca atau blur dokumennya. Dan untuk persyaratan dokumen ini beda persyaratan, beda dokumen yang diupload. Jadi pastikan kalian baca persyaratan masing-masing dari sekolah kedinasan yang ingin teman-teman lamar. Kemudian setelah dipastikan semua dokumen sudah jelas atau sudah diupload pada tempatnya, kemudian bisa terbaca dan tidak blur, maka kalian klik menu selanjutnya. Selanjutnya pada langkah ke-6 ini menu resume. Di sini kalian bisa melihat data-data yang sudah kalian isi, kemudian dokumen yang sudah kalian upload. Kemudian kalian perhatikan satu-satu dengan menceklis kolom yang ada di samping dari masing-masing data tersebut. Jika data yang kalian cek sudah sesuai, maka kalian silakan contreng ya, atau kalian klik pada kolom berwarna merah. Jadi kalian silakan contreng dan kalian klik selanjutnya. Kemudian nanti akan muncul notifikasi ya, ataupun peringatan apakah data sudah sesuai dan kalian akan mengakhiri proses pendaftaran dari mendaftar sekolah kedinasan ini. Jika kalian rasa ada data yang salah, maka kalian klik tidak untuk memperbaiki data. Jika data kalian sudah dirasa benar semua, kalian klik iya untuk lanjut proses pencetakan kartu pendaftaran sekolah kedinasan. Yang perlu kalian ingat bahwa setelah kalian klik tanda iya, maka semua data kalian akan tersimpan, tidak bisa lagi untuk dirubah data kalian atau uploadan kalian. Nah, pada langkah terakhir kalian silakan bisa mencetak kartu pendaftaran Didin atau sekolah kedinasan untuk nantinya kalian simpan, dan bentuk kartunya seperti ini. Jadi jika kalian sudah dapat kartu tersebut atau kartu seperti ini, maka cukup simpan dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan apakah kalian lulus tahapan administrasi atau pendaftaran online dari sekolah kedinasan ini atau kalian gugur.
Nah, jadi itu tadi tata cara pendaftaran dari Sekolah Kedinasan tahun 2024. Nah, teman-teman, jangan sampai kalian terlalu keburu-buru mendaftar. Jadi kalian siapkan dulu berkasnya, baca persyaratan dengan baik, baru kalian kalau sudah siap semuanya, maka lanjut ke proses pendaftaran. Jangan khawatir, pendaftaran seleksi ini lama, kurang lebih 1 bulanan, mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2024. Jadi jangan kalian 2 hari pendaftaran dimulai tanggal 15, tanggal 17 itu kalian sudah daftar ya. Dan tidak apa-apa, kalian mau daftar 10 Juni juga bisa, atau terakhir 13 Juni juga bisa. Jadi jangan keburu-buru mendaftar, baca persyaratan dengan baik dan pastikan semua data, berkas, dan persyaratan kalian sudah siap, baru laksanakan pendaftaran. Dan teman-teman, jika masih ada yang berminat ikut bimbingan belajar, silakan kalian bisa daftar, kelas bimbel masih dibuka. Persiapan untuk tes SKD CAT, baik sekolah kedinasan atau CPNS, dengan klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram saya Mir Umri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga lancar dan saya doakan kalian lulus untuk menjadi taruna-taruni tahun 2024 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.